Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Nah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh Bapak Zulfikar, SPD, yaitu kepala sekolah di SMA Negeri 2 Sawah. Oke, assalamualaikum Pak Zulfikar. Assalamualaikum. Gimana Pak, selamat siang? Ya, selamat siang. Sehat Ibu Sri Wahyuni ya? Iya, terima kasih Bapak. Nah, Bapak Zulfikar, hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara kepada Bapak terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bapak ya. Oke. Nah, saya ingin tahu Pak, apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya sebentar? Boleh. Berarti Bapak. Nah, di sini saya akan sedikit menanyakan beberapa item pertanyaan kepada Bapak. Karena terkait dengan posisi Bapak ya sebagai pemimpin tentunya di SMA Negeri 2 Sawang ini Pak ya. Nah, yang pertama sekali Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral Bapak? Mengidentifikasi kasus dilema etika atau pembangunan. Sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya sendiri pasti berusaha untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral, yang tentunya dengan memperhatikan situasi yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pegangan sekolah maupun nilai etika yang ada dalam masyarakat. Nah, ketika situasi yang sulit dan membingungkan, otomatis saya kan harus mempertimbangkan usaha itu secara perspektif, bukan satu arah tapi secara perspektif, yang mana pandangan dari berbagai pihak juga harus terlibat dalam proses itu. Jadi ada guru, ada orang tua siswa, ada siswa atau memang komite hingga warga sekolah. Saya juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil secara keseluruhan. Iya Pak, berarti di sini cara mengidentifikasi yang pertama sekali kita harus meninjau dulu ya permasalahannya, kemudian kita harus mempertimbangkan dari segala aspek ya kan, aspek pendukung, kemudian terlebihnya ketika kita melihat secara objektif ya dari masalah tersebut. Oke Pak, kita next Pak ya. Kemudian bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak? Nah, pertama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan tersebut, Pak? Begini, tentunya saya percaya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif dalam sebuah instansi itu kan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Iya. Dan tentunya melibatkan berbagai perspektif yang berbeda, itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu sebuah keputusan yang baik itu harusnya datang dari hasil musyawarah warga sekolah, bukan dari saya sendiri seluruh. Jadi kita harus melibatkan warga sekolah pada umumnya yang terlibat. Nah, selanjutnya harus dipertimbangkan apakah nantinya ada berbenturan nggak dengan keputusan perorangan atau orang banyak. Dan dampak diberi itu apa? Dampak diberi itu semua apa? Apa nanti terjadinya baik atau bagaimana? Kalau terjadi baik, otomatis kan menjadi sebuah kebaikan di masa depan, masa yang akan datang. Oke Pak ya, tepat sekali Pak ya. Nah, kemudian Pak ini mengenai langkah-langkah Pak ya, atau prosedur apa yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak tentang terkait permasalahan tersebut? Prosedur yang biasanya saya lakukan, dia pertama kan dicari fakta dulu, faktanya apa, kejadian sebenarnya apa, kronologinya apa. Kemudian ditetapkan tujuan dan sasaran yang jelas terkait kasus yang kita hadapi. Kemudian lagi setelah kita tahu tujuan, kita kumpulkan informasi
dari berbagai sumber, misalnya kasus di sekolah. Jadi kita tanyakan siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua siswa kalau perlu. Kemudian setelah kita kumpulkan informasi, kita analisis informasi secara asumsi, perbedaan pandangan, kemudian harus ada alternatif solusi yang ada. Setelah itu baru kita pertimbangkan dampak positif dan negatifnya, pasti ada yang akan timbul nanti di setiap solusi. Nah, kemudian baru kita ambilkan tindakan yang sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan sebelumnya. Yang terakhir, harus dievaluasi kembali keputusan yang telah kita evaluasi. Jadi setiap keputusan itu harus kita refleksi, baik enggak? Ya, berarti langkah-langkahnya itu sesuai dengan cara mengidentifikasi masalah tersebut ya. Yang paling penting adalah refleksi dan evaluasi. Betul, itu paling utama. Ya, oke Pak. Berikutnya Pak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, yang pertama, saya itu pertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Kita mau pertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita harus membuat keputusan secara kolaboratif. Kemudian kita pertimbangkan dengan jangka panjang. Kemudian kita menerapkan prinsip keadilan serta memperhatikan aturan dan peraturan yang berlaku. Jadi itu yang saya lakukan selama ini yang efektif dalam mengambil keputusan. Berarti kita harus membangun kolaborasi. Iya. Kemudian kita meninjau apakah itu efektif dan terapkan ke bagian mana Pak ya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terbesar ya Pak ketika Bapak sebagai pemimpin pembelajaran ataupun sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau dibicarakan tantangan ya pasti ada. Jadi tantangan yang saya hadapi itu terkadang misalnya ada kasus yang terlalu sulit yang saya hadapi. Jadi kita selaku kepala sekolah kan pasti ada kasus-kasus yang sulit. Nah, begitu sulit kasus yang kita hadapi, saya meminta pendapat kepada atasan dalam hal ini ya Pak. Kita selaku kepala sekolah, apalagi kita minta saran kepada kepala dinas atau misalnya juga kepada kapolres memang kalau kasus tersebut sudah berhubungan dengan jalur hukum. Kemudian tantangannya itu terbatasnya informasi dari kasus yang terjadi. Jadi misalnya ada kasus pemukulan, kita nggak tahu siapa yang dipukul, bagaimana terjadi. Jadi kan terbatasnya informasi. Dan yang terakhir, tantangannya itu seringkali adanya perdebatan di kalangan internal sekolah. Karena kita balik tadi, kenapa bisa terjadi perdebatan di kalangan internal sekolah? Karena ada perbedaan sudut pandang dalam menangani kasus itu. Itulah tantangan yang saya. Tindakannya, semoga dalam bentuk tindakan tersebut kita bisa tetap berpikir secara positif Pak ya. Nah, dan tetap kita membangun kolaborasi dengan pemimpinnya di atas seperti Bapak Lutfi tadi bilang ya, kepala sekolah ya. Oke, kemudian Pak, apakah ada jadwal tertentu ketika Bapak harus menyusun ataupun untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut? Jadwal tertentu tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Karena begini, kalau penyelesaian sebuah kasus itu yang kalau memang kira-kira yang urgent, kita kan bisa selesaikan secara sendiri tanpa ada jadwal tertentu. Nah, karena setiap kasus kalau bisa diselesaikan sesegera mungkin tanpa harus kita tunda-tunda. Ya, dari keseluruhan yang telah Bapak ungkapkan tadi ya, berarti terakhir ini Pak, pembelajaran yang bisa Bapak petik ya tentunya dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tersebut. Ada Pak kira-kira? Kalau dikatakan pembelajaran, yang paling utama adalah sebelum mengambil keputusan kita harus pahami dulu, kita teliti dulu, kita analisa terlebih dahulu apa kasusnya, jadi nggak sembrono. Kemudian setelah itu pasti kan ada muncul opsi pertimbangan keputusan apa yang setelah itu baru kita pahami seperti ini kasusnya. Kira kita mampu nggak? Kalau kita nggak mampu, kemudian kita harus minta saran atau bantuan atau masukan dari orang lain. Kenapa? Setiap keputusan yang kita ambil itu tidak boleh sembrono. Keputusan itu adalah keputusan yang baik, yang bisa mendatangkan nilai-nilai kebajikan serta etika moral bagi orang yang kasusnya harus diselesaikan. Dan juga kita harus siap menghormati terhadap apapun keputusan yang diambil. Jadi itu Pak ya, berarti kita harus mempertimbangkan segala dalam
bentuk aspek yang dilebihkan tersebut ya. Itu berarti kita harus berkolaborasi juga ya dengan setiap warga sekolah dan juga kolaborasi dengan wali murid Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Ya, Pak atas wawancaranya pada hari ini. Kemudian Pak, terima kasih juga atas waktu Bapak Ya. yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa membuka wawancara saya. Sama-sama Oke Ibu. Pak, saya izin pamit dulu Pak. Baik. Ya Pak, terima kasih kembali. Selamat siang Bapak Zultika. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Baiklah, dengan selesainya wawancara tadi, berarti sesi kedua kegiatan kita terkait tentang pembahasan dilema etika yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya Sri Wahyudi, Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.